Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Muhammad Akmal Abdillah. Nama saya Yuniati. Nama saya Firza Nabila Putriandani. Nama saya Muhammad Rifki Setiawan. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem nilai dalam Pancasila adalah suatu kesatuan nilai yang ada di dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar tempatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 3. Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada etika umum, yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua itu ada etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau makhluk sosial. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebijakan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis tergantung dalam Pancasila. Pengertian deontologis adalah Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara, dan teologi adalah Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar atau Grundnorm yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Yang kedua, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat, terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapat kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dan yang keenam, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Sila kehutanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama.
Sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi. Sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan hidup individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja, deontologi, atau tujuan saja, teologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan, virtue etik. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, maka dapat simpulkan sebagai berikut. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian hasil dari presentasi kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.